Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Delapan elemen, teknik harimau hitam, hancurkan, ucap Lin Tian. Teknik Dewa Tombak ke-9, tombak 4 binatang suci, serang. Teriak Bing Zhao. Teknik panah Dewa Panah, gabungan panah. Teriak Sukun. Teknik naga perang, ucap Long Ao Tian. Apa yang terjadi? Kenapa aku? Ucap Dewa Api Iblis. Bang bang bang. Keempatnya menyerang secara bersamaan dengan kekuatan terakhir yang ada dalam tubuh mereka. Melihat hal itu, wajah Dewa Api Iblis berubah menjadi sangat jelek. Sukun berubah seperti panah yang siap menembus dada musuhnya. Lalu Long Ao Tian juga berubah menjadi naga darah yang sangat menakutkan. Lalu Bing Zhao berubah seperti tombak yang sangat tajam. Lin Tian pun tak kalah bersinarnya dengan yang lain, karena bayangan harimau juga mengelilingi tubuh Lin Tian. Kalian gila, apakah kalian benar-benar ingin mati? Teriak Dewa Api Iblis yang sedang mencoba menahan serangan dari Lin Tian dan 3 orang lainnya. Hahaha, gila katamu, kami tidak gila, tapi kami adalah jenius. Ucap Bing Zhao yang terlihat masih bisa bercanda dalam keadaan seperti itu. Itu benar, kami adalah jenius. Hahaha, kakak, kata-katamu memang bagus, ucap Sukun. Long Ao Tian hanya tersenyum, tapi di senyumnya itu terdapat suatu kebanggaan, yang membuat dia terlihat tampan oleh orang-orang yang melihatnya. Bahkan Lin Tian yang dalam wujud 8 elemen Dewa Harimau pun, dia terlihat sangat menyilaukan bagi mereka. Klik, Lin Tian menggigit lidahnya, itu dua lakukan agar tidak kehilangan kesadarannya. Karena dia memang sudah merasa sedikit pusing, setelah dia menggunakan kekuatan 8 elemen secara bersamaan. Kalian benar-benar gila, ucap Dewa Api Iblis yang disertai dengan suara naga berkepala 9, yang sudah terdengar sangat marah dan cemas. Kami tidak gila, meskipun kami tidak akan ada lagi, tapi setelah ini, pasti akan ada hari di mana banyak jenius akan bermunculan. Kamu tidak akan dapat melihatnya, dan mungkin kami juga, hahaha, ucap Bing Zhao. Dengarkan, bekerja keraslah, dan jangan menyerah jika kalian gagal. Karena kegagalan bukanlah kekalahan, tapi awal dari penentuan hidup kalian. Generasi dunia dewa, kalian adalah harapan kami. 5 saudaraku berharap, kalian tidak akan mengecewakan kami. Ucap Lin Tian dengan suara serak. Ayo maju, teriak Lin Tian. Wush wush wush. Tidak, kalian sudah gila, teriak Dewa Api Iblis sambil melihat retakan di pelindung energinya. Krekek, dan, boom. Selamat tinggal, ucap 5 suara yang sudah sangat lemah, tapi di setiap wajah mereka tidak ada rasa penyesalan. Karena apa yang mereka perlihatkan itu, adalah senyum indah yang membuat mereka terlihat sangat tampan dan menawan. Dalam sekejap, 4 wujud yang di dekat lubang hitam itu mendorong Dewa Api Iblis masuk dalam lubang hitam itu. Dan kemudian, bom bom boom. Sebuah ledakan besar terjadi, tepat setelah kelimanya masuk ke lubang hitam. Itu disertai dengan lubang hitam yang pada awalnya akan menghisap dunia dewa, kini hancur berkeping-keping di depan mata tidak percaya semua orang yang ada di sana. Bang! Ledakan tersebut juga terdengar di seluruh dunia dewa, dan disertai dengan gempa yang luar biasa di setiap sudut dunia dewa. Tidak, teriak Ying Huan dan keluarga Lin Tian lainnya. Tidak! Mu Xuanyin dan Ling Xuer berteriak dengan sangat keras. Bang! Apa itu? Ucap semua orang yang melihat cahaya ledakan seperti itu, dan jiwa mereka bergetar karena seperti merasakan sesuatu yang hilang dari dunia ini. Di alam binatang suci, kakak, aku, duk duk, duk duk. Jantung Lin Gui terasa sangat sesak,
bahkan hatinya terasa seperti sedang ditusuk sesuatu. Itu tidak hanya Lin Gui saja, Lin Feng'er dan Lin Long yang berada di tahta mereka pun juga merasakan hal yang sama. Apa yang terjadi? Kenapa hatiku terasa sakit? Dan air mata ini, ucap Lin Long dengan air mata yang membasahi wajahnya. Ini, wajah Lin Feng'er terlihat sangat sedih, tapi dia tidak tahu mengapain bisa terjadi. Kakak, aku sudah berhasil menemukan tempat di mana orang-orang itu masuk, dan tempat tersebut memang memiliki formasi tingkat dewa. Jadi aku butuh bantuan kalian untuk menghancurkannya. Ucap Lin Gui. Ayo ke sana. Kalian ikut juga. Ucap Lin Long kepada para tetua di aula itu. Siap Kaisar. Ucap mereka secara serentak. Lin Long dan dua saudaranya langsung menuju ke tempat di mana inti formasi itu berada. Wajah ketiganya terlihat sangat cemas dan ketakutan, bahkan hati Lin Feng'er terasa sangat sakit sekarang. Padahal dia adalah binatang suci yang tidak pernah mengalami sakit seperti ini, namun tiba-tiba saja dia mengingat dua sosok yang penting dalam hidupnya. Kakak, kucing kecil, semoga tidak ada yang terjadi pada kalian, ucap Lin Feng'er sambil menggigit lidahnya. Di sini, ucap Lin Gui. Ayo hancurkan, ucap Lin Long. Lin Long langsung mengubah tangannya seperti cakar naga, dan Lin Feng'er juga memunculkan sayap phoenix di punggungnya, sedangkan Lin Gui membentuk segel di tangannya. Serang, teriak Lin Long, dan, boom, krekek-krekek, sekali lagi, ucap Lin Long, dan, boom, krekek-kekek, ban, formasi itu pecah, dan Lin Long dapat merasakan kalau portal menuju ke dunia dewa telah dibuka. Jadi, dia mengajak dua saudaranya langsung pergi menuju portal yang menuju pagoda suci di tempat suku naga. Ayo, ucap Lin Long yang juga penuh kekhawatiran. Mereka bertiga langsung masuk ke dalam portal itu, dan menghilang di bawah tatapan banyak bawahannya yang terlihat heran dengan sikap kaisar mereka. Sekte Langit, Benua Barat. Kenapa dadaku sakit sekali? Ucap seorang wanita cantik di sebuah puncak yang indah. Kakak, ucap wanita yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Lulu, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak mencari sukun? Tanya wanita cantik itu. Tidak kak, dadaku terasa sesak, dan perasaanku juga tidak enak. Sukun belum kembali, apakah telah terjadi sesuatu dengannya? Tanya Lulu kepada Jiang Yi. Jangan khawatir, dia pasti baik-baik saja. Tiga berandalan itu tidak akan mudah mati. Ucap Jiang Yi. Tapi di hatinya pun dia merasa tidak pasti, karena dia juga memikirkan Bing Zhao. Pria yang selalu keras kepala dan juga nakal. Tapi di mata Jiang Yi meskipun Bing Zhao terlihat nakal, pria itu masih memiliki sisi yang tidak ada pada orang lain di matanya. Lagi pula ada bayi kecil dengan mereka, balas Lulu yang mencoba menghilangkan kekhawatirannya. Bang, gempa, ucap Jiang Yi. Kakak Jiang, lihat itu. Ucap Lulu sambil menunjuk ke langit yang penuh dengan cahaya akibat ledakan. Ini, ayo ke aula. Ucap Jiang Yi dengan wajah cemas. Apa yang terjadi di dunia dewa? Ucap Lin Gui yang baru saja keluar dari pagoda api milik suku naga. Dan saat dia keluar, mereka melihat cahaya yang sama dengan dilihat Jiang Yi, serta disusul gempa yang luar biasa kuat. Arah ini, ayo kita ke sana. Ucap Lin Long. Dan, boom. Ada apa lagi ini? Ucap Lin Gui yang terlempar bersama Lin Long dan Lin Feng'er. Wajah Lin Gui terlihat kaget dan tidak percaya, karena bagaimana bisa arai tingkat dewa sekuat ini ada di suku naga. Apakah suku naga sedang mendapatkan masalah? Fikir ketiganya. Tapi di saat Lin Long merasakan energi di sekitar formasi dengan serius, wajahnya berubah menjadi gelisah dan khawatir. Hancur, ucap Lin Long. Bang, sayangnya bukan hanya dia tidak berhasil,
Tapi dia malah terkena pantulan dari serangannya sendiri, dan membuat dia terlempar ke tanah lagi dengan keras. Sialan, apa yang terjadi? Ucap Lin Gui dengan kesal sambil membantu Lin Long berdiri. Kita harus keluar dan mencari tahu, karena area ini memiliki energi yang sama dengan kakak. Ucap Lin Long dengan wajah khawatir. Apa? Seketika saja keduanya juga mulai merasakan energi arai tersebut dengan serius, kemudian wajah mereka yang tadinya terlihat kesal, kini berubah menjadi gelisah dan khawatir seperti Lin Long. Karena mereka memang menemukan aura dan energi yang sama dengan Lin Tian, maka mereka berdua berusaha tidak berpikir aneh tentang Lin Tian. Tidak, kita harus menghancurkannya. Ucap Lin Gui. Ayo hancurkan. Ucap Lin Feng Er yang lebih gelisah lagi. Bang! Ketiganya terus mengulangi serangan mereka, tapi mereka terus saja gagal. Tidak, suamiku, tidak, ucap Ling Suer. Wajah Ling Suer terlihat sangat pucat seperti tidak bernyawa. Apalagi Mu Suanyin, dia sudah diam sambil berlutut, ketika dia melihat ke arah di mana Lin Tian dan 4 berandalan menghilang. Lin Dong, anak kita. Anak kita. Ying Huan jauh lebih menyedihkan lagi. Lin Dong sudah diam dan tidak dapat berkata apapun lagi. Tapi air matanya membuktikan, kalau hatinya juga hancur karena kehilangan Lin Tian. Krekek, Kaisar Chu yang memegang token yang dilemparkan oleh Pi kecil kaget. Karena token tersebut perlahan-lahan mulai retak, dan retakan itu semakin besar. Lalu, token itu hancur di depan semua orang yang melihatnya. Saat token itu hancur, badai energi berkumpul di depan mereka semua. Formasi yang tadinya menghalangi mereka, kini berubah menjadi energi dan mulai memperlihatkan wujud seseorang. Saat wujud itu terbentuk, semua orang melihat wajah tampan yang terus tersenyum ke arah mereka. Aku harap kalian tidak bersedih, karena semuanya pasti akan mengalami kematian. Baik itu dewa, peri, dan makhluk lainnya, ucap Lin Tian ke arah Mu Suanyin dan Ling Suer. Suami, ucap Mu Suanyin sambil berdiri, dan berusaha memeluk Lin Tian. Tapi sayangnya, itu hanyalah sebuah badan yang terbentuk oleh energi formasi, yang pasti akan segera menghilang. Ibu, ayah, dan semua keluargaku, kalian jangan sedih, kalian memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini. Terutama untuk ayah, aku harap kamu bisa mencapai tingkat itu, dan menghancurkan penghalang alam langit untuk menyatukan dua alam. Ucap sosok Lin Tian itu. Lalu untuk kedua istriku, maaf, aku tidak bisa bersama kalian. Tapi yakinlah, aku akan selalu bersama kalian dan melindungi kalian. Ucap Lin Tian, dan perlahan-lahan sosok itu menjadi kabur. Kematian hanyalah awal dari sebuah perjalanan. Kekalahan hanyalah sebuah jalan yang akan membawa kita pada kemenangan. Jangan pernah menyerah, karena hidupmu hanya kamu yang bisa memilihnya, ucap Lin Tian. Dan setelah itu, dia menghilang. Tidak, An-er, kembali nak, ibu mohon. Ucap Ying Huan. Ling Qingzu sudah jatuh berlutut sambil memandang sosok itu. Tidak, kamu pasti tidak akan mati, pedang es. Ucap Mu Suanyin. Lalu dia mengeluarkan pedang esnya, tapi saat dia melihat mutiara kecil di tengah pegangannya, mutiara itu sudah retak. Mu Suanyin tidak dapat mempercayainya, dan jatuh tidak sadarkan diri setelah itu. Melihat hal itu, Ling Suer dan Lin Jing membantu Mu Suanyin untuk bangun. Suanyin, ucap Ling Suer dan juga Ying Huan dengan wajah semakin sedih. Lin Dong berteriak dengan keras, dan auranya terlepas dengan sangat kuat. Aura yang dilepaskannya membuat semua orang kaget, dan bahkan hingga berlutut tidak bisa bergerak. Kenapa kamu tidak adil padaku? Kaisar Langit, itu semua gara-gara kamu. Aku kehilangan anakku. Langit, kamu berani sekali mengambil anakku. Ucap Lin Dong dengan keras. Perlahan-lahan tubuhnya terangkat ke udara,
dan dia terus meraung seperti monster yang sedang marah. Raungan kemarahan itu membuat badai besar di lautan, dan langit menjadi gelap. Diiringi dengan petir yang luar biasa, topan yang sangat kuat, serta dari tubuh Lindong aura kematian dan kehancuran yang luar biasa segera keluar, dan itu membuat takut seluruh makhluk hidup di sana. Bang! Bahkan jika langit ingin melawanku, maka aku, Lindong, akan menghancurkan langit. Aku adalah dewa alam, dan tidak akan memaafkan kalian yang mengambil anakku. Aku pasti akan menghancurkan kalian. Teriak Lindong. Auranya terus naik, alam dewa ilahi rendah, menengah, dan sampai ke alam dewa ilahi tingkat tinggi tahap puncak. Awan gelap terus berkumpul di atas kepala Lindong. Hal yang paling membuatnya sedih, itu ternyata telah membuat kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Hal itu dikarenakan dia kehilangan Lin Tian, dan tentu saja Lin Tian yang telah menghilang pun tahu apa yang akan terjadi pada ayahnya. Daripada ayahnya yang mati, maka lebih baik dia saja yang mati. Itulah yang telah difikirkan Lin Tian saat itu, dan memulai rencananya. Bang! Pergi, teriak Lindong, yang saat ini sudah meneteskan air mata darah karena kesedihan yang dia rasakan. Bang! Seketika saja, badai dan seluruh bencana menghilang dengan raungan keras Lindong. Lindong masih berdiri di langit, dan menatap langit dengan tatapan kosong. Wush! Apa yang terjadi di sini? Ucap Linlong kepada orang-orang di bawah, setelah melihat ada kehancuran yang luar biasa. Dan yang paling dia cemaskan adalah, di tempat itu juga ada 5 aura yang dia sangat kenal, dan itulah yang membuat wajahnya sangat khawatir. Tidak ada yang menjawab, dan semuanya hanya diam. Bahkan leluhur suku naga pun terlihat menurunkan kepalanya, dan tak berani melihat Linlong. Apa yang terjadi di sini bangsat? Teriak Linlong dengan sangat keras. Bang! Satu lagi aura dari dewa ilahi tingkat tinggi, hingga membuat semua orang merasa sesak, dan ada yang memuntahkan darah karena tidak tahan. Kakak, tenanglah, ucap Lin Gui yang berusaha menenangkan Linlong sambil memegang pundaknya. Seketika Linlong sadar, dan menahan kekuatannya lagi. Tapi dia menoleh ke arah leluhur suku naga, dan menarik leluhur itu ke hadapannya. Cepat katakan, ucap Linlong. Baik Kaisar, Lin Tian, Kaisar Harimau, dan 3 saudaranya, mereka bertarung dengan musuh yang kuat. Dan mereka semua mengorbankan hidup mereka demi melindungi kami. Ucap leluhur tua suku naga. Seketika saja, wajah Linlong langsung gemetar. Lin Feng'er yang tadinya tidak percaya dengan hal buruk yang terjadi pada Lin Tian dan bayi kecil, seketika saja dia juga ikut melemah. Kakak, ucap Lin Gui membantunya berdiri, karena Lin Feng'er terlihat akan jatuh. Ah, langit, siapa yang berani membunuh kakakku? Teriak Linlong dengan keras lagi ke langit. Di hari itu, kesedihan dan raungan keras Linlong menggentarkan seluruh dunia dewa. Tangisan binatang dan monster iblis yang bersama Lin Tian pun, itu membuat semua makhluk di sana merasakan kesedihan yang luar biasa, dan bahkan tidak pernah mereka alami. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.